kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang pagi-pagi begini kita sudah berkumpul di dalam gereja untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tentu saja untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua lewat Alkitab, lewat kitab suci yang ada di tangan kita. Dan saya ingin juga menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Dimanapun Anda berada, kita duduk di ruangan VIP yang sama namanya hadirat Tuhan. Tuhan juga rindu berbicara dengan Anda dan menjamah hidup Anda supaya kehidupan kita berbuah penuh atau fruitful. Tak terasa ini adalah bulan-bulan terakhir di dalam tahun 2023. Bahkan minggu ini minggu terakhir November. Sebentar kita akan masuk Desember, perayaan Natal dan lain sebagainya. Lalu secepat atau sesegera mungkin akhirnya berpindahlah kita di tahun 2024. Dan kita meyakini meskipun tantangan, masalah, himpitan makin tahun mungkin gak makin mengecil. Tetapi yang berbeda adalah hati dan iman kita makin lama makin bertumbuh dewasa dan makin lama makin besar. Itulah yang memampukan kita untuk menyelesaikan setiap tantangan mungkin yang jauh lebih besar di dalam tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu saya berdoa supaya tuntunan Tuhan sepanjang bulan November yaitu membangkitkan pemimpin-pemimpin yang besar betul-betul menjadi modal bagi kita untuk menyelesaikan tahun ini dengan baik dan siap-siap mengawali tahun 2024 di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang setuju dan mau katakan amin. Amin. Saya berikan judul khotbah saya pagi hari ini demikian, melahirkan pemimpin hebat. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pastor Bernard, saya ini bukan pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya Anda ibu rumah tangga, seorang istri. Bukankah suami atau pria itu kepala di dalam rumah tangga kita? Betul. Tapi bukankah seorang istri meskipun secara posisi bukan jabatannya sebagai pemimpin dalam keluarga, kecuali suami atau pria di dalam keluargamu sudah tidak ada, engkau yang jadi pemimpin. Tetapi bukankah setiap wanita, setiap ibu rumah tangga punya pengaruh untuk kita bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan dibuat oleh suami kita. Supaya keputusannya persis seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Alkitab kita diceritakan banyak tokoh Alkitab wanita bagaimana mempengaruhi keputusan seseorang pria. Yang kedua mungkin kita berkata, Pastor Bernard, kalau di tempat pekerjaan saya bukan pemiliknya. Saya itu bukan direkturnya, bukan CEO-nya yang menjalankan running perusahaan. Saya mungkin cuma supervisor atau karyawan di level tertentu. Kembali, bukankah meskipun kita gak punya jabatan yang tinggi, tapi kita punya pengaruhnya. Jadi kita perlu melihat apakah pemimpin, saya definisikan demikian, seseorang yang mempunyai pengaruh atau posisi atau kedua-duanya yang menentukan arah perjalanan orang lain, beberapa orang mungkin atau bahkan sebuah organisasi yang besar. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, Kitab Tawarik berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi mencari orang yang bersungguh hati untuk dilimpahkan kekuatannya. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menemukan orang yang bersungguh hati yaitu jemaat GMS hari ini. Karena tahu rencana dan kehendak Tuhan yang begitu besar. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, termasuk Anda juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Jadi mau kita punya posisinya, jabatannya. Atau kita mau punya pengaruhnya, apalagi punya kedua-duanya. Apalagi engkau pria, suami dalam keluarga, engkau punya jabatan, engkau punya posisi pempengaruh. Apalagi kalau engkau seorang pemilik di dalam perusahaan atau pekerjaan itu. Apalagi engkau punya posisinya, jabatannya, betapa kita perlu mengerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan doa saya, setiap kita menjadi pemimpin-pemimpin yang besar, pemimpin-pemimpin yang hebat. Kenapa begitu penting mengenai pemimpin? Karena pemimpin itu menentukan arah perjalanan. Katakan sama-sama arah perjalanan. Kurang mantap, katakan menentukan arah perjalanan. Pemimpin itu begitu penting. Anda bisa bayangkan tabung ini berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership. Dan di belakang saya bawa tanda panah. Arahnya ke kiri dari saya, kanan dari Anda. Ini kepemimpinan. Kalau kepemimpinan betul-betul bisa memimpin dengan baik, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Panahnya pun tetap ke kiri. Tapi apa jadinya ketika seorang pemimpin tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Tidak berfungsi dengan maksimal.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita sebagai pemimpin tak mengerti arah, kita asal-asalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Padahal kita punya posisi atau kita punya pengaruh atau punya kedua-duanya. Ketika kita tidak mengerjakan dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Bisa Anda perhatikan. Yang terjadi adalah panah berubah menjadi ke arah yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memimpin dengan baik, memimpin dengan benar, kita akan membawa orang-orang di sekeliling kita, entah keluarga kita, entah teman, sahabat, perusahaan kita, ke arah yang benar. Tapi kalau kita tidak memimpin dengan baik, kita mengerjakan dengan asal-asalan, kita mengerjakan dengan keliru. Fatal akibatnya, ke arah yang salah. Sehingga tidak bisa menghasilkan atau menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Dan hari ini kita langsung belajar dari Alkitab kita, bagaimana di dalam Alkitab kita itu ditulis ada 6 versi bagaimana pemimpin itu dilahirkan. Demikian saya catat. Yang pertama, pemimpin dilahirkan dengan keunikan. Tokohnya adalah Ehud. Lalu yang kedua, pemimpin dilahirkan dengan pendamping. Tokohnya Deborah dengan Barak. Yang ketiga, pemimpin dilahirkan di tengah jalan. Tokohnya Gideon. Yang berikutnya, pemimpin dilahirkan dari kehidupan buruk. Tokohnya adalah Yefta. Yang kelima, dilahirkan dari ambisi pribadi. Tokohnya adalah Abimelek. Dan yang terakhir, dilahirkan dari nubuatan. Tokohnya adalah Simson. Alkitab kita bercerita bagaimana pemimpin itu dilahirkan. Dan doa saya ketika kita mengerti apa yang firman Tuhan kerjakan ketika melahirkan seseorang menjadi pemimpin. Kita juga bisa berkaca di dalam hidup kita. Prosesnya mirip yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Mari kita perhatikan yang pertama, belajar dari Barak. Dilahirkan dengan pendamping. Mari buka Hakim-Hakim 4. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Diceritakan dari seorang hakim-hakim yaitu Deborah dan Barak. Barak ini tipe seorang pria yang tidak cukup diyakinkan dengan perkataan iman bahwa Tuhan itu menyertai peperangan yang dia akan pimpin. Sehingga Barak meminta Deborah untuk mendampingi di dalam peperangan. Permintaan ini menunjukkan bahwa Barak itu lebih mempercayai kekuatan manusia daripada janji Tuhan, perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Tuhan tempatkan di sekeliling kita untuk menolong, untuk membantu, mendoakan kita. Dan kita perlu bersyukur untuk itu. Tapi ingatlah, perlindungan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Kekuatan yang tak terbatas itu datangnya daripada Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Barak gak yakin dengan janji Tuhan. Dia lebih yakin kalau ada Deborah. Deborah sebagai mentornya, sebagai pendampingnya. Ada menuntun, menyertai perjalanan kepemimpinannya. Saya tulis demikian, memang perjalanan kepemimpinan membutuhkan mentor yang mendampingi, mengajar dan melatih. Namun keberadaan mentor atau pemimpin atau pendamping kita tidak bisa
menggantikan peperangan yang harus dihadapi oleh kita secara personal. Kita bersyukur di Gereja Mawar Syaron, di GMS, ada CG leader, ada coach, ada TL. Mereka dengan tekun setia mendampingi Bapak Ibu Saudara. Anda sebagai member CG. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dibayar, mereka volunteer melayani Anda, mendoakan, menasihati, menuntun, mendampingi. Dan kita bersyukur buat pendamping atau mentor yang Tuhan berikan. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, peperangan tertentu itu kita harus hadapi sendiri. Kita nggak bisa diwakilkan oleh mentor atau oleh pemimpin rohani kita. Perlu kita yang bertindak, perlu kita yang bersikap. Mungkin selama ini Anda sering ditelepon, didoakan, dimotivasi. Bahkan mungkin ada yang dijemput datang CG, datang ibadah. Tapi saatnya akan tiba dan sudah tiba harusnya. Setiap kita mau ditelepon, mau dinasehati, mau diingatkan doa atau tidak, melayani atau tidak, mau dijemput atau tidak. Kita perlu mengambil keputusan sendiri untuk bertindak, bersikap, menjadi orang dewasa. Kita bersyukur Tuhan mendesain kita di dalam kerumunan komunitas. Tapi itu tidak boleh membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh sehingga manja. Kalau nggak ditelepon, kalau nggak diperhatikan, kalau nggak dituntun, kita merasa pemimpinku, mentor yang Tuhan berikan atau yang GMS berikan tidak melakukan fungsinya. Bapak Ibu Saudara, satu titik kita harus memutuskan mengambil keputusan untuk tanpa mentor sekalipun. Kita perlu menghadapi peperangan kita sendiri. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan kirim rudal sana, kirim rudal sini, situ. Tapi peperangan dengan kuasa kegelapan menghadapi masalah tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Saya coba bandingkan sedikit antara Barak, dia nggak yakin kalau nggak ada Deborah. Anda ingat ada sebuah cerita yang terkenal sekali dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Daud melawan Goliat. Ingat ya Bapak Ibu Saudara? Waktu anak-anak saya masih kecil, ketika kita baca Alkitab, satu keluarga saat teduh bersama, selalu cerita favorit mereka itu Daud mengalahkan Goliat. Heran sekali di waktu Goliat tampil, bangsa Israel itu punya riwayat mereka selalu menang di dalam peperangan di bawah kepemimpinan Saul, raja yang memerintah waktu itu. Akhirnya bangsa Filistin berubah strategi. Dulu mereka bangsa Israel selalu berkerumun, berperang selalu menang, mereka ngubah strategi. Strateginya apa? 1 lawan 1. Head to head. Lu 1, gua 1. Kalau gua kalah kata Goliat, kita semua bangsa akan tunduk. Tapi kalau lu kalah, lu yang tunduk. Bangsa Israel kaget dulu perang mereka selalu menang karena bergerombol. Yang lemah pun lihat orang semangat, ikut semangat. Yang lemah pun yang gak pandai berperang, ikut orang yang jago berperang. Dia sih baik-baik saja. Mungkin dia berpikir, minimal kan yang jago berperang di depan, mati duluan. Gua ketika hadapan sama musuh, jurus langkah 1000 lari ke belakang. Musuh mengubah strategi 1 lawan 1. Dan kita bisa baca dalam Alkitab kita. Tak seorang pun berani berhadapan 1 lawan 1 dengan Goliat yang tingginya 3 meter. Dan ujung tombaknya 7,5 kilogram. Saya suka olahraga, saya tahu ketika ngangkat dumbbell itu 5 kilo, 7,5 kilo itu ujung tombaknya doang. Bayangkan dia bisa ngangkat tombak yang panjang itu dengan begitu gagahnya. Ketika berhadapan 1 lawan 1, semua bangsa Israel gemetar, bahkan termasuk kakak-kakaknya Daud yang dipuji oleh Samuel. Samuel berpikir, wah ini kakak-kakaknya Daud ini memang calon raja berikutnya. Tuhan berkata enggak. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bayangin ya, dari seluruh pasukan Israel yang hebat berperang rame-rame, ketika 1 lawan 1, semua gemetar. Bahkan kalau nggak salah itu berapa puluh hari Goliat muncul lagi. Siapa dari kamu yang berani? Besoknya gitu terus. Bayangin hampir sebulan mereka diintimidasi dan tak seorang pun berani. Sampai akhirnya Daud itu berhadapan. Yang dia ingat, dia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, Tuhan yang sama menolong aku. Akhirnya dia
head to head, satu lawan satu. Tentara Israel mana? Ketakutan semua di belakang. Bapak ibu saudara, tak selamanya kita bisa berkerumun, bergelombol. Kita tahu Tuhan mendesain komunitas dengan sangat baik. Tapi ada waktunya di mana kita harus head to head dengan masalah, dengan tantangan. Harus kita diwakili Pastor Berat, enggak bisa. Engkau harus berhadapan. Bangsa Israel, tentara Israel yang terbiasa keroyokan, asiknya rame-rame. Ketika sendirian, goncang mereka. Makanya tak heran sepanjang pandemi COVID-19 yang lalu, banyak orang jadi stres, bahkan tak jarang orang menjadi gila. Karena mereka fight seorang diri di rumah, gak bisa kemana-mana kan di zaman itu. Disitulah ujian iman kita. Apakah kita lebih mendengar apa kata Tuhan, janji Tuhan. Seperti Deborah berkata, Barak dengarkan firman Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Tapi Barak berkata, no. Ya aku percaya tapi engkau harus ada di sampingku. Deborah berkata, iya kalau begitu. Tapi engkau gak dapat kehormatan. Kehormatan akan diberikan kepada seorang wanita. Harusnya engkau. Dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur dengan pemimpin, dengan mentor, dengan CG leader, dengan coach, dengan TL, dengan full timer, dengan gembala. Semua kita bersyukur. Tapi ada waktunya di mana kita yang harus berhadapan langsung dengan Goliat itu. Kalau sepanjang kita tidak punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang di waktu-waktu yang lampau. Di hadapan Goliat musuh yang sesungguhnya. Kita akan rapuh dan hancur dan lari tunggang langgang. Tapi sepanjang kita melatih diri kita, dia berkata, Tuhan yang sama yang menyelamatkan aku dari cakar singa dan beruang. Berarti dia punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Paulus berkata begini, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan hidupnya dalam surat-surat terakhirnya, surat Filipi pasal 3, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, perceive by experience. Ketika di waktu lampau Daud menjalani pengalaman hidupnya, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, dia berjalan dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat yang menggentarkan seluruh pasukan tentara Allah yang gagah perkasa itu, dia head to head dan dia menang. Kembali kita bersyukur untuk mentor rohani, cintai, kasihi mereka. Bahkan CG leader, coach, TL kita tak dibayar sama sekali. Dibayarnya 3M katanya, makasih, makasih, makasih Bapak Ibu Saudara. Kadang itu pun sering kita salahkan. Pemimpinku kurang perhatian. Kalau sharing firman di CG itu kok gak jelas. Kurang ramah, kurang nyapa, gak nasihati. Wah kita bisa 1001 cacatnya pemimpin kita tulis. Sebaliknya kita perlu bersyukur dengan keberadaan mereka. Mereka melatih, mendampingi kita. Sehingga satu saat kita bisa berdiri atas kaki sendiri dan berhadapan dengan Goliat itu. Bahkan tak bisa diwakilkan oleh siapapun pemimpin kita. Tak bisa diwakilkan. Harus kita sendirian dengan musuh itu kita selesaikan. Dan saya berdoa, saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara kita bertumbuh di dalam rohani, di dalam iman kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi bayi rohani anak kecil. Anak kecil bedanya dengan orang dewasa apa? Anak kecil jatuh nangis, minta kita angkat dan gendong, maklum. Orang dewasa Anda lihat kepleset jatuh nangis-nangis. Anda lihat ini orang apa kurang satu ons atau gimana ini pikirannya. Sama juga dalam perjalanan hidup rohani kita. Kalau Anda masih bayi rohani ya manja-manja, aku gak ditelepon, aku gak dikontak, aku gak didoakan, pemimpinku gak perhatian. Kita bisa mencacati semua. Tapi ketika kita dewasa, kita justru berkata kepada pemimpin kita atau mentor kita, Pak, Ibu, apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan tanggung jawab yang ada di pundakmu? Kalau dulu Bapak Ibu mendoakan, menjemput, menasehati. Tolong kasih saya tanggung jawab untuk saya bisa melakukan hal yang sama. Karena perlu orang-orang yang Tuhan siapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Yang bisa berhadapan dengan Goliat. Ternyata strategi yang dirubah oleh Filistin jitu untuk sekian lamanya. Sampai akhirnya muncul Daud. Yang dia seorang diri menggembalakan kambing domba. Ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dia bingung mau minta tolong siapa. Tapi justru karena gak bisa minta tolong siapa-siapa. Dia belajar mengandalkan Tuhan. Sehingga dia menyimpulkan dengan sebuah kalimat. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dengan cakar beruang. Tuhan yang sama akan menyelamatkan aku. Dari Goliat yang menghina barisan tentara Allah yang hidup itu. Kita bersyukur kembali untuk rame-rame komunitas. Tuhan desain demikian. Tapi bertumbuhlah dewasa, bertumbuhlah matang untuk kita bisa menyelesaikan setiap kehendak dan rencana Tuhan.
Saya tulis demikian, berani karena mengenal. Seseorang yang mengenal Tuhan akan berani melangkah dalam ketaatan meskipun hanya berjuang seorang diri. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau menurut saya, seringkali Tuhan izinkan di waktu-waktu tertentu pemimpinmu gak ada di situ. Heran sekali mentormu gak ada di situ. Padahal ketika masalah-masalah yang biasa dia ada di situ. Orang tuamu ada di situ. Tapi di tengah-tengah masalah yang krusial, yang begitu mendesak, yang mengancam. Heran. Di waktu-waktu itu kita WhatsApp, kirim teks gak dibalas. Telepon kagak diangkat. Bukan karena pemimpin kita gak punya pulsa, minta 100 Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saya, kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita bisa mengalami Tuhan langsung on the spot. Jadi kalau pemimpinmu tidak ada, mentormu tidak ada. Bukan karena mereka menyembunyikan diri. Kalau menurut saya Tuhan desain waktu-waktu tertentu demikian. Padahal hati semua mentor, hati mereka itu bagus-bagus, mereka baik-baik. Mereka menangis, ikut menangis ketika Anda punya masalah, punya tantangan. Mereka ikut senang bersuka cita ketika Anda menang menghadapi tantangan masalah itu. Mereka senang ketika Anda bisa mengalami kemenangan. Tapi di waktu-waktu itu, izinkan Tuhan melatih tangan kita sendiri untuk berperang dan engkau harus menang dengan itu. Karena sepanjang dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain, Tuhan menyertai dan dia tak pernah berubah. Dan the rest is history. Kita tahu dengan alih-alih itu satu batu menghunjam dahinya. Dan dengan pedang Goliat sendiri Daud memenggal kepalanya. Kita tahu kemenangan terjadi meskipun head to head, satu lawan satu. Tak menggentarkan Daud. Kita harus menang di dalam kerumunan kelompok orang banyak. Tapi juga kita harus menang ketika kita berperang sendirian. Seringkali Tuhan mendesain begitu. Oleh karena itu hikmat kepemimpinan Barak adalah yang pertama. Belajar dari teladan mentor. Baik dan buruknya belajar. Loh Pastor Bernard maksudnya buruknya kita ikuti, bukan diikuti. Kalau baiknya pasti diikuti, buruknya kita belajar. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua hikmat dari kepemimpinan Barak, miliki sikap interdependen. Interdependen tuh begini, kita punya mentor, kita punya pemimpin sampai kapanpun. Anak yang sudah menikah pun orang tua tetap bisa mendampingi. Ketika kita dewasa, ketika saya hari ini jadi gembala yang dipercayakan oleh gembala sidang kita, Pastor Philip Mantova. Meskipun saya pemimpin puncak di Jawa Tengah, tapi saya akan tetap punya pemimpin sampai kapanpun. Kita tetap punya orang pemimpin di atas kita. Tapi milikilah sikap interdependen. Interdependen itu begini, kita tetap terkoneksi, tapi kita juga bisa mandiri. Kita bukan sendiri-sendiri, kita tetap terhubung. Tapi head to head pun, kita gak gentar, kita gak takut. Itu maksudnya interdependen. Barak harusnya belajar ketika mendengar, karena Deborah itu nabiah. Mendengar Tuhan bersabda, Tuhan menyertai, harusnya Barak simpan itu di dalam hatinya. Dia bisa berjuang. Dan saya yakin Barak pun akan mengalami kemenangan karena itulah janji Tuhan. Dua nilai ini harus kita pelajari daripada kepemimpinan Barak. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan yang kedua adalah Yefta. Saya tulis mengenai Yefta dilahirkan dari kehidupan buruk. Mari kita lihat Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat 6. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Anak Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Yefta adalah anak seorang perempuan sundal atau bahasa sekarang anak pelacur. Maaf kalau saya harus katakan demikian supaya jelas dengan bahasa kita sehari-hari. Yang diusir, bahkan Yefta itu diusir dari keluarganya
dan bergabung dalam kawanan perampok, sehingga masa depannya langsung jadi masa depan yang suram. Namun siapa sangka Tuhan bisa menuntun seseorang yang punya masa lalu yang suram. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Namanya dosa tetap dosa. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tapi seburuk-buruknya masa lalu kita, sekelam-kelamnya masa lalu kita, di tangan Tuhan. Tuhan bisa buat menjadi masa depan yang hebat. Menjadi bahkan bukan kita hanya dipulihkan. Yefta itu diangkat di atas dipulihkan. Dia jadi pemimpin. Oleh karena itu kalau kita belajar Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Alkitab atau kerajaan sorga tidak pernah mengajarkan kita untuk kita mengejar kesuksesan. Yang Alkitab ajarkan adalah berbuah lebat atau fruitful. Sehingga kalau hari ini kita punya masa lalu yang buruk atau hari ini kita sudah dipulihkan luar biasa. Puji Tuhan dengan itu jangan berhenti di titik itu. Karena prinsip kerajaan sorga itu tidak pernah menuntun Anda menjadi orang yang sukses. Karena sukses pasti berurusan dengan kita menjadi senternya dan keberhasilan berkat itu menjadi buat kita sendiri. Dari perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru Alkitab kita itu konsisten ngomongnya soal hidup yang berbuah lebat atau fruitfulness. Apa sih berbuah? Kita tahu lah ya kalau pohon itu menghasilkan buah, nggak mungkin buahnya dimakan sama pohonnya sendiri. Pasti dimakan oleh dua pihak lain. Pertama manusia, yang kedua hewan atau binatang. Itulah konsep daripada berbuah. Hidup kita itu berguna, hidup kita itu bermanfaat, hidup kita itu berdampak. Yefta salah satu bukti yang jelas, punya masa lalu yang kacau, yang suram, yang gelap. Anak perempuan sundal diusir dari keluarganya, masuk dalam kawanan perampok yang merusuhkan banyak orang. Kayak gini enaknya masa depannya apa Bapak Ibu Saudara? Orang bilang madesu katanya masa depan suram nih orang jenis ini. Tapi di tangan Tuhan bukan hanya dia sukses bagi dirinya sendiri. Tuhan berkata jadi pemimpin. Bisakah Anda melihat? Oleh karena itu kepemimpinan bukan karena Pastor Bernard tapi sifatku itu aku introvert. Aku lebih suka di balik layar, aku gak suka di hadapan spotlight kayak begini. Sudah aku di balik layar, betul kita tuh Tuhan dipanggil kita menjadi garam dunia. Garam itu bercampur masakan gak bisa dipisahkan. Memang betul mau kita dikenal gak dikenal, pengaruh kita harus sampai ke orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi itu baru separuhnya Tuhan berkata engkau pun terang dunia. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu disembunyikan di balik layar tuh gak ada. Kalau sekali pelita dinyalakan, taruh di atas tempat yang tinggi. Supaya cahayanya menerangi hal-hal lain. Demikian Tuhan mendesain kita. Mau kita introvert kok, mau kita ekstrovert, mau kita suka memimpin, mau kita gak suka memimpin. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, mencari orang yang bersungguh hati untuk dilimpahkan kekuatannya. Saya pun Bapak Ibu Saudara, dari kecil saya gak suka yang namanya kepemimpinan. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Cici-cici saya lebih dominan. Mereka seringkali mengambil keputusan karena saya anak kecil di antara 4 bersaudara. Sejak kecil saya pun gak suka yang namanya kepemimpinan. Tapi entah dari waktu ke waktu, seolah-olah Tuhan mendesain menggiring saya. Selalu aja harus berdiri di depan umum. SMP jadi ketua OSIS. Karena saya gak mahir kepemimpinan jadi ketua OSIS SMP. Makanya zaman saya memimpin jadi ketua OSIS. Pertama gak ada program, kedua gak ada kemajuan. Karena saya gak bisa mimpin. Tapi heran selalu saja. Nilai bagus lalu saya digadang-gadang untuk mengikuti perlombaan siswa teladan se-Jawa Barat. Hari pertama ujiannya seperti Eptanas lah istilah dulu Eptanas. Pelajaran-pelajaran eksakta begitu. Hari kedua disuruh pidato. Saya hari kedua pura-pura sakit Bapak Ibu Saudara. Itu saja saya sudah merancang semalam-malaman. Gimana caranya tes kedua pidato saya gak perlu datang. Karena saya tahu kalau saya pidato, panu saya keluar di mana-mana gatel gitu kan. Terus keringat dingin mungkin saya bisa pingsan di depan panggung. Saya cari ide dan ide brilian sebagai seorang remaja. Saya pura-pura sakit. Dan saya berhasil menipu guru saya, wali kelas saya. Tapi hari ini saya berkata saya nyesel. Coba dulu saya ikut pertandingan. Minimal nama saya Bernard Samuel. Mungkin menjadi juara sekian masuk ke koran. Dikenal sehingga menjadi cerita yang membanggakan kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya suatu saat.
Tapi hari ini menjadi aib yang memalukan Bapak Ibu Saudara. Tapi heran dari waktu ke waktu itu begitu. Sampai akhirnya saya kenal Tuhan sungguh-sungguh, saya berkata, yes Tuhan, saya gak mau lari lagi. Kalau Tuhan menuntun kita, betul kita garam dunia, tapi tahukah Anda juga terang dunia? Orang lihat kita, tapi endingnya bukan kita. Kata Yesus dalam Matius 5 ditulis, supaya orang melihat perbuatan Bapamu yang baik, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gak apa-apa Anda jadi pemimpin, bahkan harus jadi pemimpin. Entah karena posisi, entah karena jabatan, atau karena pengaruh, atau kedua-duanya. Go Bapak Ibu Saudara, dibanding orang gak kenal Tuhan, orang yang gak cinta Tuhan, orang yang pernikahannya hancur jadi pemimpin. Betapa rusaknya orang-orang yang melihat mereka ketika mereka diagung-agungkan menjadi seorang teladan, tapi teladan yang ngawur. Lebih baik jemaat GMS semua jadi pemimpin di marketplace, di perusahaan, meniti karir, di lingkungan sosial masyarakat, di pemerintahan mungkin, di gereja. Lebih baik saya berdoa Anda yang muncul jadi pemimpin-pemimpin besar. Ingat konsep kerajaan sorga tak pernah berhenti di kesuksesan. Oleh karena itu Yefta bukan hanya dipulihkan hatinya, kebutuhan emosionalnya sebagai seorang anak perempuan sundal, sebagai seorang yang kecewa diusir dari keluarganya, pasti dia sakit hati, pasti dia marah. Buktinya di ayat-ayat selanjutnya dia berkata, dulu aku diusir, sekarang kok aku dicari-cari. Dan ketika yang ketiga dia berkumpul dengan kawanan perampok, tak punya masa depan, masa depannya suram. Tuhan bukan hanya pulihkan, lebih daripada pulih, lebih daripada sukses. Fruitful. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau cita-cita Anda tertinggi sukses, rugi besar. Tapi fruitful. Kalau pekerjaan kita diberkati, karir kita dituntun Tuhan, kita berhikmat, kita punya pengaruh. Ingat, senternya bukan di kita, pusatnya bukan di kita. Di Tuhan, itulah fruitful, itulah berbuah penuh. Kita berdampak berguna supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadilah orang yang berhasil, jadilah orang yang pandai, punya wawasan, jadilah orang yang pandai berelasi. Koneksimu bertambah, yes saya doakan itu. Tapi supaya hidup kita berbuah lebat. Dan itulah yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan Yefta. Masa lalu versus masa depan, setiap orang tidak bisa mengubah masa lalunya. Namun di tangan Tuhan masa lalu yang buruk sekalipun bisa berubah menjadi masa depan yang penuh harapan untuk menyelamatkan orang lain. Bukan berhenti di kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Prinsip kerajaan sorga supaya kita berdampak untuk orang lain. Dan jangan katakan juga, Pastor Bernard saya baru pertobat baru. Perhatikan Tuhan itu dalam Alkitab kita. Tuhan bahkan memakai petobat-petobat baru. Contohnya dalam Alkitab jelas perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Sakeus Lukas 19. Matius Markus 2. Dan Cornelius Kisah Para Rasul 10. Mereka baru kenal Tuhan tapi Tuhan bisa pakai mereka menjadi orang-orang yang fruitful. Menjadi orang-orang yang berbuah lebat. Dan di GMS kita desain demikian rupa. Supaya setiap Anda yang masuk, Anda tahu bahwa ini rumah rohani Anda. Secara bahkan kepemimpinan CG pun kita menuntun Anda. Inilah leadership development process atau LDP yang kita miliki. Yaitu proses pengembangan kepemimpinan bagi jemaat GMS untuk menjadi pemimpin CG. Anda bayangkan ya, dari orang baru masuk dituntun demikian. Kelas MSC, CGT, pemuritan one on one tertanam di CG. Hanya dalam waktu 1 tahun. Anda sudah bisa menjadi pemimpin, CG leader. Kenapa GMS perlu mendesain demikian? Karena kita tahu bahwa Tuhan memanggil Anda, itu bukan sukses. Fruitful. Kita desain demikian. Ketika orang masuk, ketika jemaat masuk, kita tidak main gereja-gerejaan. Kita tidak hanya ingin jemaat kita gemuk-gemuk secara rohani. Tapi sehat-sehat, yang setuju katakan amin. Gak usah lihat perut kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara. Ini gemuk secara rohani. Jemaat di tempat ini dikasih makan yang baik, diperhatikan, didoakan. Supaya Anda gemuk dan segar. Supaya Anda bisa berbuah. Selesaikan kehendak dan rencana Tuhan dari generasi ke generasi.
Bahkan kita GMS peduli juga dengan generasi anak-anak kita. Anak kecil, anak remaja, anak muda. Bahkan orang dewasa seperti Anda, profesional muda. Keluarga-keluarga bahkan senior, kami peduli. Tapi menuntun, mendesain demikian supaya kehidupan kita berbuah lebat. Bahkan ini yang kita rancang. Tapi mengenai pemimpin yang besar bukan hanya di gereja, di keluarga Anda, di tempat pekerjaan Anda, di bisnis, di karirmu, di lingkungan sosial masyarakat. Go with the blessing of the Lord. Terus bertumbuh jadi pemimpin besar dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu hikmat kepemimpinan Yefta, yang pertama berarti tinggalkan masa lalu. Seburuk-buruknya masa lalu Anda gak bisa dirubah, sudah gak usah tinggal di masa lalu. Namun yang kedua, miliki keyakinan dipakai Tuhan. Boleh masa lalumu seburuk apapun, jangan kembali lagi ke kubangan masa lalu. Tapi punya keyakinan dan iman, dipakai Tuhan, berbuah lebat, fruitful. Dan tokoh yang terakhir adalah Simson. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir, setelah itu kita selesai berdoa. Hakim-Hakim 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya catat mengenai Simson adalah seseorang pemimpin yang dilahirkan dari nubuatan. Simson akhirnya menjadi nasir Allah, yaitu seseorang yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Orang tua Simson lah yang membuatkan nasar tersebut. Biasanya nasar itu bersifat sementara, namun dalam kasus Simson berlaku seumur hidup. Kayaknya hebat, kayaknya keren. Ketika masih dalam kandungan dinubuatkan oleh malaikat Tuhan. Kayaknya asik ya. Saya tanya berapa banyak yang mamanya, ibunya Anda bercerita, nak, sebelum mama melahirkan kamu, ada nubuatan dari hamba Tuhan atau kulihat malaikat Tuhan menubuatkan, ibu, engkau akan mengandung dan melahirkan. Ada yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada, tapi jarang. Mungkin kita berpikir keren banget ya dinubuatkan. Alkitab kita memang mencatat beberapa peristiwa, ada ibu-ibu yang dinubuatkan bahwa anaknya dia akan mengandung melahirkan. Contoh misalnya Yohanes Pembaptis juga lahir dari nubuatan, anak daripada Sakaria Elisabet. Samuel juga anak daripada Elkana dan Hana. Yesus sendiri. Kita tahu Yusuf ketemu dengan malaikat, Maria pun ketemu dengan malaikat itu. Tapi seingat saya ya tokoh-tokohnya ini. Ya mungkin ada tokoh-tokoh yang lain tapi minim sekali. Nah kalau kita merasa kelahiran kita, pas sebenarnya kelahiran kita biasa aja. It's okay. Bahkan kita lihat Simson ya, Simson sudah dinubuatkan loh. Kita tahu ceritanya. Dia jalannya malah nyimpang semua. Gak lakukan kehendak Tuhan. Hanya di hari terakhir dia sebelum mati. Dia berkata, Tuhan, kembalikan kekuatan itu untuk melampiaskan amarahnya kepada musuh. Dia rangkul 2 pilar di stadion itu. Dia tarik lalu rubuhlah. Mungkin 3.000 kalau gak salah 3.000 musuh mati. Dan yang dibunuh di masa akhirnya lebih banyak daripada waktu masa hidupnya. Berarti Simson itu meskipun sudah dinubuatin, belum tentu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kalau kita, orang tua kita melahirkan kita biasa saja. Bahkan mungkin lebih ke arah kita itu bahkan ditolak. Saya sendiri satu saat ketika saya SMP saya ingat mama saya panggil saya ke kamarnya. Lalu duduk di ranjang, mama saya sambil nangis. Dia peluk saya, dia berkata, Nat, maafkan mama karena waktu mama ngandung kamu, mama berulang kali mau gugurkan kamu. Jadi saya itu anak yang mau digugurkan. Bukan keterima malaikat kemudian ibu anakmu akan menjadi pastor di sebuah gereja yang terus bergerak. Haleluya, puji Tuhan dengan itu. Saya pun mau digugurkan.
Bersyukur buat setiap nubuatan. Bahkan Alkitab kita mengajar, ujilah segala sesuatu nubuatan itu dan peganglah yang baik. Puji Tuhan dengan hamba Tuhan mendoakan kita. Mungkin ada kata-kata marifat, kata-kata hikmat pengetahuan untuk meneguhkan, menguatkan kita. Puji Tuhan dengan itu. Tapi perkataan itu kalau tidak diresponi dengan sikap tindakan yang benar, sama saja. Hidup kita bahkan bisa melenceng. Berapa banyak orang mengejar hamba-hamba Tuhan besar untuk didoakan, dinubuatkan. Puji Tuhan dengan karunia-karunia itu. GMS sendiri percaya akan karunia-karunia rohani. Karunia-karunia roh kudus yang dicatat oleh Paulus dalam 1 Korintus 12. Ada 9 karunia roh kudus. Ya kita percaya berkata-kata pengetahuan, berkata-kata hikmat. Karunia menyembuhkan, melakukan mujizat, membedakan bermacam-macam roh. Berbahasa roh, menafsirkannya. Dan apalagi, ya pokoknya 9. Kita percaya, kita yakin. Tapi meskipun kita gak dapat nubuatan, meskipun mungkin gak ada hamba Tuhan besar, ketika kita altar call yang didoakan selalu di samping kita. Kita geser ke samping, hamba Tuhan ini kegeser lagi ke sana lagi Bapak Ibu Saudara. Kita ini kayak merasa terbuang, padahal enggak. Saya yakin Tuhan juga berbicara lewat orang lain. Kita bersyukur dengan itu. Kita mengucap syukur buat karunia-karunia. Kalau kita dinubuatkan, diingatkan Tuhan. Bahkan kalau menurut saya mungkin kita yang diingatkan, mungkin karena kita gak yakin dengan apa yang kita dapat sendiri dari Tuhan. Sehingga butuh orang lain yang meneguhkan. Mungkin kalau engkau jarang dinubuatkan, karena engkau punya keyakinan yang bulat bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Sehingga engkau gak perlu dikuat-kuatkan oleh orang lain di sekeliling Anda. Tapi entah ada orang yang menguatkan, menubuatkan ataupun tidak. Jalani hidup kita di dalam rencana dan anugerah Tuhan. Dan Simpson pun Bapak Ibu Saudara, hidup dengan cara yang menyedihkan, padahal dia dilahirkan dari nubuatan. Kalau Anda dapat janji Tuhan, dapat nubuatan, pegang itu, pegang yang baik, kata firman Tuhan. Dan terus hidupmu jalan saja. Kalau engkau bertanding, jangan cuma lihat papan skornya aja, nanti kalah pertandinganmu. Lihat papan skor atau janji Tuhan, lalu bertandinglah sekuat tenaga. Kalau itu yang kita kerjakan, nanti papan skornya terus berubah. Poin kita terus bertambah. Satu saat kita akan menang. Oleh karena itu dari kepemimpinan Simpson kita belajar yang pertama membangun hidup yang berpadanan dengan panggilan. Kalau engkau dinubuatkan, kalau engkau dapat janji entah lewat orang lain atau di dalam saat teduh pribadi. Bangun hidup sesuai dengan panggilan. Yang kedua jangan menunggu nubuatan namun ketaatan. Ada orang yang gak mau melayani karena aku tunggu peneguhan dari Tuhan. Aku nunggu nubuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara di zaman dulu memang banyak nubuatan karena Alkitab itu belum utuh di tangan kita. Bukan berarti hari ini tidak ada nubuatan. Tapi hal-hal yang sudah tertulis gak perlu dicari-cari lagi peneguhannya. Di zaman dulu selalu Nabi harus bersabda, iya gak ada Alkitab. Di tangan mereka itu tak ada Alkitab. Alkitab itu nanti, apalagi sempat terhilang, lalu dikumpulkan. Itu anugerah lah tuntunan Tuhan. Akhirnya gulungan-gulungan perkamennya ditemukan. Dan akhirnya jadi 66 kitab di tangan kita hari ini. Yang sudah tertulis gak perlu diragukan, gak perlu dipertanyakan. Tuhan haruskah aku memberitakan Injil? Tuhan aku harus melayani, aku harus mengampuni. Loh Alkitab sudah nyatat. Mau diteguhkan lewat apa lagi Bapak Ibu Saudara? Dulu Nabi harus bersabda. Hari ini tetap nubuatan diberikan. Tapi untuk meneguhkan apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Gak ada nubuatan pun, lihat, baca, lakukan Alkitab kita. Karena semuanya ada Alkitab kita adalah firman Allah sendiri yang menuntun kita. Jangan menunggu nubuatan, namun ketaatan. Oleh karena itu dari 3 tokoh ini, ada 3 aplikasi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin besar. Yang pertama, interdependent dalam mentoring. Tidak jalan sendiri-sendiri, lakukan agenda kita. Punyalah pemimpin di atas kita, punyalah mentor, punyalah pembimbing. Tetapi gak ada mereka pun kita bisa fight dan menang. Yang kedua, buka lembaran baru bersama Tuhan. Kalau masa lalu kita buruk suram. Miliki mimpi seperti Yefta. Bukan hanya dipulihkan, bukan hanya sukses. Beyond success, namanya fruitful. Yang ketiga, hidup berpadanan dengan panggilan. Mau dinubuatkan, tak dinubuatkan. Menyelesaikan kehendak Tuhan sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang pemimpin menuntun, mengarahkan organisasi, orang-orang di sekelilingnya. Dia betul-betul takut akan Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukannya. Bahkan menuntun orang lain, menuntun organisasi atau kelompok orang berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan.
Tapi kalau kepemimpinan menjadi sesuatu yang blunder, pemimpin yang gak mau dituntun Tuhan, bisa menuntun ke arah yang berkebalikan, berlawanan. Dan doa saya setiap Bapak Ibu Saudara menjadi pemimpin yang besar, kita selesaikan tahun 2023 dalam anugerah dan memasuki tahun yang baru juga dengan pertolongan Tuhan.